nggak mungkin sepertinya harus sendiri-sendiri lagi, bukan eranya juga kan. Salah satunya ya ini kolaborasi antara teman, relasi, kawan dan lain-lain. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yeti dengan suami. Saya Ari. Kami mengelola rumah makan ayam goreng Ninit di Yogyakarta saat ini. Saya Agus Maribowo, saya melestarikan kuliner otentik Indonesia, yaitu bisnis saya produknya jadah tempe dengan brand Mbah Cari. Kalau untuk ayam goreng Ninit sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 1983, itu dari Kota Magelang awalnya. Kemudian di tahun 90-an baru mulai ada cabang di Yogyakarta. Kekhasan dari produk ayam goreng ini adalah tulangnya yang lunak, jadi kucing nangis nih, soalnya nggak dapat jatah tulang. Sama ada beberapa varian sambal yang nanti bisa dimix begitu, sehingga menambah cita rasa dari ayam goreng ini sendiri. Kalau saya jadah itu adalah ketan kelapa yang ditumbuk halus dan tempe bacem. Jadi ini adalah makanan khas Kaliurang yang benar-benar otentik ya. Zaman dulu sekali itu memang waktu itu jadah tempe menjadi makanan favorit pas waktu itu ketika ada acara-acara besar di Yogyakarta itu bikin jadah tempe. Nah, dari itu produk kami itu jadah tempe yang kita lestarikan, jangan sampai besok anak cucu kita tidak tahu jadah tempe itu. Kami ayam goreng Ninit dengan jadah tempe Mbah Cari saat ini sudah membuka outlet kolaborasi bisa dibilang seperti itu di Jalan Palagan Tentara Pelajar kilometer 14, tepatnya di perempatan Balong, itu di barat pabrik garmen mungkin kalau ini sebelah barat kampus UII. Ya, kalau boleh ini cerita dikit, waktu itu perkenalan kami dengan Mas Angga ini ya karena kita awalnya teman gitu, kami main ke tempatnya beliau. Ya karena juga jatah tempe ini kan juga makanan favorit juga kan gitu, main dan ngobrol diskusi, terbersit waktu kita pulang itu kok asik ya tempatnya ini sebenarnya. Kalau ayam kita ini ada di dekat jadah ini bisa menjadi satu ikon untuk makanan kuliner legendary Jogja kali ya, lokal gitu kan. Nah, sebatas itu terus kita pulang, terus tiba-tiba ada sesuatu kesempatan, alhamdulillah ada satu tempat di mana yang memungkinkan hal itu terwujud. Nah, akhirnya kita berdua membuka di satu tempat tadi itu, ada ayam Ninit dan jadah tempe. Jadi kami punya impian bersama, jadi kita melestarikan kuliner Indonesia. Jadi ayam Ninit sudah berdiri 1983, kita pun juga sudah lama, sehingga yaitu kita harus benar-benar melestarikan sampai besok, sampai kapanpun. Jadi kami kolaborasi dengan ini biar menciptakan nanti pun bisa kita contoh yang lain gitu kan. Betul. Yuk kita lestarikan, yuk kita kolaborasi. Saatnya kita untuk kolaborasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti misalnya ada produk teman-teman yang ya mungkin dengan segmen pasar yang hampir juga mirip, yang unik juga, itu monggo silahkan, nanti kita terbuka ya, misalnya mau ikut join atau apa, itu nanti kita bisa diskusikan bersama. Karena di masa semacam ini kan gitu, nggak mungkin sepertinya harus sendiri-sendiri lagi, bukan eranya juga kan gitu. Banyak teman-teman dari yang berdiskusi dan sharing, adalah salah satunya ya ini kolaborasi antara teman, relasi, kawan dan lain-lain, dari sisi produk juga atau mungkin tempat dan lain-lain. Nah, hal ini sudah mungkin kita memulainya untuk melakukan hal itu. Kita tahu kalau bisnis pada umumnya memang nggak bisa mulus-mulus aja ya.
Nah, kebetulan kalau suami saya kan basicnya atau backgroundnya tuh memang bukan dari pebisnis, jadi dari background keluarga juga dari akademis begitu. Kemudian waktu sekolah juga jurusannya arsitektur, jadi Teknik kan, Mak? teknik. Jadi sebenarnya penguasaannya itu lebih banyak ke apa ya, pengaturan secara apa, tata Operation, tata rancang, tata atau bangun. ternyata hal itu bisa dikombinasikan kan gitu. Karena alhamdulillah waktu itu juga punya kesempatan untuk belajar ya pada korporasi begitu. Jadi memang dididik untuk sebagai profesional. Tapi ilmu itu ternyata bisa dipakai dimanapun kan, baik dari sisi kulineri atau usaha gitu, bisnis gitu kan gitu. Nah, memang di masa pandemi ini mungkin semua kita juga merasakan ya dampaknya begitu, yang mungkin kalau sebelumnya pola penjualan dan lain sebagainya itu sudah reguler, sudah bisa terbaca, bahkan mungkin bisa ketahuan nih kalau Senin tuh biasanya dapatnya sekian, Selasa sekian, Rabu sekian, tuh bahkan sudah ketahuan gitu kan pola pembelian atau penjualannya. Kemudian dengan adanya pandemi ini kan benar-benar polanya berubah. Jadi kita istilahnya tuh mencari pola baru dan menyesuaikan dengan kebiasaan pelanggan yang baru juga. Oh, sekarang lebih banyak di delivery-nya, di online-nya atau di take away-nya. Meskipun kita juga masih menyediakan dine-in dengan prokes yang cukup ketat, namun banyak juga di antara para pelanggan yang memang saat ini lebih prefer untuk memilih take away saja, atau kita juga menyediakan produk yang masih frozen sehingga mereka lebih safe ya, merasa karena lebih steril, lebih higienis, sehingga bisa digoreng sendiri di rumah begitu. Nah, ini juga ada satu pola baru yang kebetulan kami lihat kan, ini kolaborasi ini baru kemarin ya Mas? Ya, baru kemarin. Jadi pas betul. Saya melihat di mana pelanggannya dari Jadah Tempe Mbak Care dan pelanggan kami itu sepertinya saling mengenal. Jadi tidak ada hal yang dari Tidak kayak kelihatan nggak saingan itu. Iya, jadi makin erat gitu setelah dari Mbak Jadah ke kami gitu, karena memang teman sama, tapi pelanggan-pelanggan lama ini sudah termemori itu gitu. Jadi lihat itu polanya yang terjadi. Justru responnya alhamdulillah positif ya, karena mereka merasa sekarang jadi one stop shopping, jadi nggak harus ke dua tempat, udah dapat langsung, bisa beli oleh-oleh, bisa beli ayam goreng, bisa makan di tempat juga begitu. Iya. Dengan brand legend juga ya. Ya. Iya. Kalau jatuh bangunnya Mbah Care ini, kami transformasinya itu yang luar biasa ya Mas ya. Dalam artian kita selama ini jualan tradisional hanya berjualan saja, tidak melihat tantangan ke depan. Karena tantangan ke depan, kalau makanan Jadah Tempe ini sampai anak cucu kita nggak pernah makan, kita mau jualan kemana? Maka dari itu jatuhnya itu sebuah tantangan menurut kami ya, biar kita bisa lebih mengenalkan lagi kepada generasi muda. Generasi tua-tua memang sudah pernah nyoba, tapi kapan, apalagi kita tergerus dengan makanan luar negeri ya. Korea, Jepang itu. Saya suka dengan Mbak Care kemarin ada pelestari kuliner otentik. Siapa lagi kalau misalnya kita nggak mau mempertahankan ini. Berarti nggak boleh makan menu-menu yang dari luar ya. Itu bisa bagus juga untuk menambah wawasan rasa kita. Jadi kita punya kalau khasnya negara ini tuh taste-nya seperti ini, atau negara lain lagi taste-nya seperti apa. Tapi kita juga sebenarnya kaya sekali. Justru kalau boleh mengutip dari Pak Bi yang pakar branding itu, justru Indonesia ini spicing the world. Yeah. Jadi karena kekayaan rempah-rempah kita, kekayaan sumber alam kita, justru itu yang harus diangkat ke dunia gitu. Anak mahasiswa UGM yang
kuliah di tahun-tahun tersebut. segitu mungkin sampai 2000-an sekian itu hampir semuanya insya Allah pernah makan di Mengenal. Minit gitu. Jadi mereka mengenal.